Anda kembali bergabung bersama saya Asran Syari dalam Muslim Update Ajwa TV. Pemirsa, gara-gara masalah dendam, seorang pengamen tewas dibacok oleh sejumlah pemuda di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Polisi berhasil menangkap para pelaku, satu di antaranya terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas. 6 pria ini ditangkap aparat kepolisian Metro Jakarta Utara usai membacok rekan mereka sendiri bernama Saiful Anwar di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara 10 Januari lalu. Korban yang dikenal sebagai pengamen itu tewas karena sekujur tubuhnya terluka sabetan senjata tajam. Usai menganiaya korban, ke-6 pelaku melarikan diri namun berhasil dibekuk polisi. Penganiayaan itu dilatar belakangi dendam lantaran korban pernah memukuli saudara salah satu pelaku. Otak asli pembacokan itu terpaksa ditembak kakinya karena berusaha kabur saat ditangkap. Sebelumnya pelaku ini pernah berkelahi atau tawuran dengan keluarganya atau ponakannya pelaku. Ya, kemudian korban ini berhasil melukai keponakannya saudaranya pelaku ini. Akhirnya sampai sekarang masih dendam. Dalam kasus ini polisi menyita 12 senjata tajam jenis celurit dan 2 unit sepeda motor milik para pelaku. Ke-6-nya akan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Innalillahi, sadis sekali perbuatan ini, dan seharusnya apabila kita memiliki masalah dengan orang lain, kita wajib bertabayun terlebih dahulu untuk menyelesaikannya masalah ini ya Ustadz ya. Lalu Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz mengenai tindakan yang didasari emosi dan amarah sesaat ini Ustadz? Ya, intinya di dalam Islam kita itu mendam pertama itu. Yang kedua, selain dendam, permasalahan tabayun itu klarifikasi ya, apalagi dalam Al-Quran disebutkan ya alladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatayun. Kalau ada yang namanya berita, apalagi datang dari orang-orang yang fasik, harus diklarifikasi, dicari jelas apa benar atau tidaknya. Yang ketiga, penyelesaian masalah seperti ya ini awalnya juga sudah masalah tidak proporsional, tidak tepat ya, kurang masalah lain yang lebih buruk lagi, usahakan ya, artinya didamaikan ya, bagaimana dimusyawarahkan gitu ya. Nah ini perlu memang ada ya, pihak tiga, karena ini mata dibalas mata itu ya, kalau kata Mahatma Gandhi ya, harus dibalas dengan mata lagi, sebenarnya buta nantinya, karena yang lain membalas lagi yang lain, terus saja membalas ini sampai nggak ada habis-habisnya. Semestinya memang ada pihak-pihak ketiga yang kemudian mengislahkan ini semuanya agar supaya tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti ini. Tapi Ustadz, jika kita merasakan amarah begitu Ustadz, ada sedikit tips tidak dari Ustadz dan menurut Islam juga, bagaimana cara kita untuk menahan amarah yang sesaat ini yang meluap-luap seperti ini Ustadz? Ya, pertama ya, di dalam hadis Rasulullah SAW itu menyebutkan kalau misalnya amarah itu kan sebetulnya itu datang dari syaitan. Ya, jadi redakannya kalau kita marah, berdiri posisinya kita harus duduk. Kalau duduk masih marah, kita harus tidur. Tidur masih marah, kemudian kita berwudu. Nah, kemudian kita sholat gitu. Nah, ini kunci-kuncinya di mana kita kalau misalnya marah itu harus lebih mendekatkan diri kepada Allah dan merunduk gitu ya. Merunduk dan jangan banyak bergerak. Karena kalau yang namanya marah itu dia bergetar masuk di dalam alirannya dalam darah. Ketika orang itu banyak bergerak dan lain-lain, itu malah kemudian memanaskan hatinya. Karenanya Rasulullah SAW mencontohkan tadi, berdiri masih marah, duduk masih marah, kemudian tidur masih marah, kemudian berwudu, sholatlah gitu ya. Ini artinya memang harus agar supaya hilang amarah itu memang harus kemudian berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, baik Ustadz, mungkin untuk para penonton Ajwa TV juga bisa diaplikasikan mungkin ketika marah begitu ya Ustadz ya.